Apa kabar Sinemania semua? Semoga sehat dan dimudahkan aktivitasnya selalu. Amin. Kali ini, Basi akan membahas sebuah alur cerita film kungfu yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang bocah yang diwarisi kekuatan oleh ayahnya, seorang pendekar besar di zamannya. Namun si anak yang tumbuh tanpa tahu asal-usulnya itu tentu saja nggak bisa memanfaatkan kekuatannya secara maksimal. Sampai pada suatu ketika, dia bertemu dengan orang yang membunuh ayahnya di masa lalu. Bagaimanakah keseruan cerita ini? Mari kita mulai bahasannya. Suatu masa dunia persilatan digemparkan oleh sebuah kejadian. Terjadi pembantaian terhadap 9 aliran, 12 sekte dan 5 kelompok besar. Pembantaian ini dilakukan oleh seorang penjahat dunia hitam yang dijuluki sebagai Setan Darah. Para pendekar dunia persilatan membuat kelompok Jingwu dan bersama-sama berusaha mengalahkan Setan Darah. Namun, bahkan ketua Jingwu Master Huo dengan mudah dikalahkan. Tapi mendadak, muncul seorang pendekar yang menyelamatkan sang ketua. Dia adalah Huo Cangkung, kakak seperguruan dari Master Huo sendiri. Ternyata dia datang gak sendirian. Dia membawa serta putranya yang masih bocah. Kemudian mereka pun bertarung. Kali ini Setan Darah mendapat lawan yang seimbang. Dengan jurus Yin Yang dan Yi, serangan-serangan Setan Darah berhasil dimentahkan. Namun Setan Darah cukup pintar dan memanfaatkan sebuah batu karang untuk menembus pertahanan Huo Cangkung. Melihat sang ayah terluka, bocah itu berlari mendatanginya. Huo Cangkung yang merasa lukanya teramat parah menurunkan tenaga dalam Aoji Jingwu yang menjadi andalannya pada sang bocah sambil merapal mantra pembangkit tenaga tersebut. Kemudian dia mendorong sang bocah hingga terpental jauh dari tempat itu. Setan Darah sebenarnya juga mengalami luka yang cukup serius. Namun dia masih punya kekuatan untuk menyerang Huo Cangkung. Tenaga pukulan mereka pun bertemu dan menimbulkan daya hancur yang luar biasa. 14 tahun berlalu. Di restoran Juying, seorang pemuda sedang memperagakan kekuatan makannya. Dia sudah menghabiskan 8 mangkok mie dalam waktu yang singkat. Di tempat yang sama, 2 orang saudara seperguruan bernama Xiaosha dan Huo Min sedang menikmati makanan mereka. Sementara di lantai 2 restoran tersebut, diadakan pertemuan antara 3 kepala naga dari klan Harimau Putih dengan sekte bulu hitam yang diwakili oleh Feng Liang. Pertemuan tersebut nggak menghasilkan kata sepakat sehingga berubah menjadi pertempuran. Semua pengunjung restoran segera berlarian menyelamatkan diri, kecuali si pemuda yang masih menikmati makanannya dengan santai. Sampai suatu ketika, mangkok yang di tangannya terjatuh dan pecah. Ketika seorang gadis dan seorang bocah kecil hampir tertimpa oleh sebuah patung batu, si pemuda dengan mudah menahan patung berukuran besar itu dengan tinjunya. Kemudian si pemuda berkata pada Feng Liang, dia mengatakan bahwa dia amat marah jika ada orang yang mengganggunya makan. Melihat kesombongan pemuda itu, Feng Liang menyuruh anak buahnya untuk menyerang. Si pemuda ternyata bisa menjatuhkan semua pengeroyoknya. Bahkan Feng Liang sendiri yang berusaha menjatuhkannya pun tidak berdaya di tangan si pemuda. Tinju pemuda itu benar-benar luar biasa. Huo Min, gadis yang ditolongnya tadi, berusaha untuk mengucapkan terima kasih. Namun pemuda itu tak menggubrisnya. Hal itu membuat kakak seperguruannya Xiaosha menjadi kesal dan membanggakan pukulan Huo Jia yang mereka miliki.
Mendengar jurus pukulan Huo Jia disebut, pemuda itu pun balik bertanya. 你们知不知道霍家拳馆在哪？ Akhirnya kedua kakak beradik itu mengantarkan pemuda yang ternyata bernama Luo Jing ke perguruan tinju Huo Jia. Lalu Xiaosa dan Huo Min pun meninggalkan Luo Jing di sana. Luo Jing masuk ke dalam dan bertemu dengan Master Huo. Dia mengatakan bahwa dia ingin berguru di sana. Namun melihat lagak Luo Jing yang songong, Master Huo menjadi penasaran dan mengujinya. Semua serangan Luo Jing gak ada yang bisa menembus jurus perisai lonceng emasnya Master Huo. Master Huo lalu melemparkan Luo Jing keluar perguruan dan sekaligus mengunci pintu gerbang. Tapi Master Huo menyadari bahwa tenaga dalam yang dikerahkan oleh Luo Jing sangat mirip sekali dengan tenaga dalam tinju Huo Jia. Hal itu membuatnya menjadi bertanya-tanya. Melihat kekuatan Master Huo, Luo Jing memohon agar Master Huo mau mengajarinya. Namun Master Huo menolak. Master Huo adalah ayah dari Huo Min dan sekaligus guru dari Xiaosa. Master Huo menceritakan kejadian tadi. Ada seorang pemuda yang datang-datang langsung menantangnya bertarung. Dia heran bagaimana si pemuda bisa menemukan tempat itu. Huo Min tentu saja nggak memberitahu Master Huo bahwa dialah yang membawa Luo Jing ke sana. Sementara di Sekte Bulu Hitam, Feng Liang melaporkan kejadian di rumah makan tadi kepada Wakil Ketua Bai. Tak disangka sang ketua yang tak lain adalah Setan Darah juga sudah muncul di sana. Feng Liang menjadi ketakutan sekali, karena Setan Darah selama ini nggak pernah mentolerir kegagalan anak buahnya. Dan benar saja, Feng Liang dikorbankan untuk menjadi santapan seorang pembunuh kanibal. Setan Darah yang mendengar cerita kehebatan pemuda yang mengalahkan Feng Liang merasa amat yakin bahwa itu adalah penerus dari Hao Cangkung. Selama ini Setan Darah memang mencari anak Huo Cangkung untuk menyerap tenaganya guna memusnahkan kekuatan pukulan Huo Cangkung yang masih mengendap dan mengacaukan peredaran darahnya selama 14 tahun. Sementara itu, klan Harimau Putih yang masih berada di restoran Yujing merencanakan akan menghabisi Sekte Bulu Hitam. Namun tiba-tiba ketiga kepala naga itu mendengar sesuatu yang mencurigakan. Mereka pun segera melihat keluar ruangan. Dan ternyata semua anak buahnya sudah tewas dibunuh orang. Tiba-tiba, rupanya yang menghabisi semua anggota klan Harimau Putih adalah Ketua Bai dan seorang gadis bernama Yui Giu. Mereka diutus oleh Setan Darah untuk menelusuri keberadaan Luo Jing. Namun karena sang ketua Harimau Putih tidak mengetahui siapa Luo Jing, Tang Bai Bai dan Yui Giu meninggalkannya di sana. Sayangnya Sekte Bulu Hitam memang berencana menghabisi klan Harimau Putih. Setelah kedua orang itu pergi, muncullah si kanibal kapak darah yang segera menghabisi semua orang di sana. Di perguruan tinju Huo Jia ternyata Luo Jing belum menyerah. Dia kembali datang menemui Master Huo dan mengatakan bahwa dia ingin menjadi murid sang master. Luo Jing yang dari kecil sudah hidup sendiri, tentu saja nggak mengenal adab dan sopan santun dunia persilatan. Walaupun dia mengatakan bahwa dia ingin berguru, namun lagaknya justru seperti orang yang pengen nantang berkelahi. Master Huo akhirnya menanyakan mengapa Luo Jing ingin belajar kepadanya. Luo Jing pun bercerita, dia adalah seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh seorang bibi yang memberikan nama Luo Jing kepadanya. Dia tidak mengingat kejadian apapun sebelum dia berumur 5 tahun. Suatu hari sang bibi dibunuh oleh sekelompok penjahat bertopeng. Ketika para penjahat itu hendak membunuhnya juga, tiba-tiba dia merasakan ada kekuatan yang bergolak di dalam tubuhnya. Dan tanpa disadarinya dia bisa membunuh semua penjahat itu hanya dengan kepalan tangannya. Mendengar cerita Luo Jing, Master Huo mengajaknya masuk ke perguruan tinju Huo Jia. Dan ternyata tempat itu tidak seperti yang terlihat dari luar. Di dalam ternyata banyak murid-murid yang sedang berlatih dengan cara-cara yang unik.
迅疾如风，视尘如神。 Namun tiba-tiba, 你的全职 Luo Jing tersadar di sebuah lorong. Dia masuk ke sebuah ruangan, dan di sana dia diserang oleh banyak senjata rahasia. Ternyata ruangan itu adalah tempat pengujian calon murid perguruan Hojia. Dia harus menghadapi formasi Hojia. Huomin protes kepada ayahnya karena ujian itu terlalu berat untuk seorang murid pemula. Namun Master Huo mengatakan bahwa dia ingin melihat kemampuan sebenarnya dari Luo Jing yang dianggapnya terlalu sombong. 当年为了对付一个大敌，火门主和三大人 Tentu saja Luo Jing menjadi bulan-bulanan. Namun ketika dia terdesak, kekuatan terpendamnya muncul. Master Huo segera menghentikan Luo Jing yang sudah tak bisa lagi mengontrol dirinya. Di sini Master Huo menolak mengajari Luo Jing karena dia menilai Luo Jing dikuasai oleh hawa pembunuh yang amat kuat. Luo Jing yang merasa diusir pun tanpa banyak bicara segera berlalu dari sana. Luo Jing yang kesal pergi ke sebuah kota. Di sana dia membuang sapu tangan yang membalut luka di tangannya. Namun sejenak dia terkenang ketika Huomin memberikan sapu tangan itu. Dia kembali memungut sapu tangan tersebut dan menyimpannya. Tiba-tiba tempat itu menjadi sepi. Kemudian dia mendengar sebuah suara. Tang Baibai muncul di sana dan menanyakan apakah benar Luo Jing sedang mencari seorang guru. Luo Jing yang songong mengatakan bahwa dia juga adalah seorang master. Namun Tang Baibai memperlihatkan sapu tangan Huomin yang ternyata sudah berada di tangannya. Entah kapan Tang Baibai mengambil benda itu dari Luo Jing. Dia benar-benar tidak menyadarinya. Dengan marah dia menyerang Tang Baibai untuk merebut kembali sapu tangan itu. Namun semua serangan Luo Jing dielakkan dengan gerakan yang sangat indah. Sampai suatu ketika, 那我下去吧。 melihat kemampuan Tang Baibai, Luo Jing dengan senang hati mengikutinya. Tang Baibai lalu membawa Luo Jing ke Sekte Bulu Hitam. Ketika sampai di sebuah pintu, Tang Baibai mengatakan bahwa dia hanya mengantar Luo Jing sampai di sana. Luo Jing harus masuk sendiri jika dia ingin bertemu dengan master terhebat. Luo Jing yang gak kenal takut pun melewati pintu tersebut. Ternyata di dalam sudah menunggu setan darah yang membawa sebuah lonceng yang besar. Luo Jing segera menyerang setan darah. Setan darah mengenali tenaga Aoji Jingwu yang berada di tubuh Luo Jing dan segera menyerapnya. Namun kejadiannya nggak seperti yang diharapkan setan darah. Tenaga Aoji Jingwu yang diserapnya malah memperburuk luka lamanya. Dia pun melepaskan Luo Jing. Luo Jing berhasil melarikan diri. Namun sapu tangan pemberian Huomin tertinggal di sana. Luo Jing tersadar di suatu tempat dan ternyata Huomin sedang mengobatinya. Rupanya ketika melarikan diri dari Sekte Bulu Hitam, Huomin menemukannya sedang pingsan di pinggir jalan. Huomin lalu membawanya pulang dan mengobatinya. Gak lama kemudian, terdengar suara Xiosa memanggil Huomin. Ketika Huomin menemuinya, Xiosa mengatakan bahwa dia mengetahui Huomin menyembunyikan Luo Jing di kamarnya. Namun Huomin gak merespon perkataan Xiosa. Dia malah mengatakan bahwa dia merasa suasana malam itu tidak seperti biasanya. Mereka berdua pun lalu memeriksa sekeliling perguruan. Dan ternyata mereka menemukan si kanibal sudah berada di sana dan sedang memakan seorang murid perguruan Hojia. Xiosa terkena serangan si kanibal. Ketika senjata itu mengarah kepada Huomin, beruntung Luo Jing muncul dan menyelamatkannya. Luo Jing menyuruh Xiosa menjaga Huomin, kemudian dia menghadapi si kanibal. Si kanibal nggak datang sendiri. Di sana juga sudah ada Yui Giu yang berusaha membokong Luo Jing. Dan ketika Luo Jing terdesak, Master Huo muncul dan menyelamatkannya. Master Huo lalu berkata,
你不是想学武吗？看好了， Kemudian mereka pun bertarung. Dengan mudah Master Huo menjatuhkan kedua pembunuh itu. Namun tiba-tiba terdengar suara tawa yang amat menyeramkan. Setan darah pun muncul di sana. Dia diikuti oleh Tang Baibai. Master Huo segera menyuruh kedua muridnya membawa Luo Jing meninggalkan tempat itu. Master Huo dan 3 orang tetua lalu menghadapi setan darah. Mereka menyerang dengan menggunakan formasi 4 gajah yang amat tersohor. Namun kekuatan mereka masih berada di bawah tenaga dalam setan darah. Mereka pun dihempaskan. Keempat master itu kembali menyerang setan darah. Kali ini menggunakan formasi amukan gajah yang berhasil menghempaskan setan darah. Namun setan darah ternyata benar-benar kuat. Dia bangkit tanpa terluka. Keempat master itu pun berhasil dijatuhkan. Namun tiba-tiba Luo Jing ternyata kembali ke sana dan langsung menyerang setan darah. Master Huo berusaha menyuruh Luo Jing untuk meninggalkan tempat itu. Namun Luo Jing adalah seorang pemuda yang keras kepala dan setia kawan. Dia nggak akan mau meninggalkan 4 master itu untuk dihabisi oleh setan darah begitu saja. Dia kembali menyerang dan menjadi bulan-bulanan setan darah. Sebuah pukulan keras menjatuhkan Luo Jing. Namun dalam keadaan antara sadar dan tidak, dia terngiang rapalan mantra Aoji Jingwu yang diucapkan ayahnya 14 tahun yang lalu. Dia pun kembali bangkit. Dia ingat masa lalunya. Dia juga ingat dengan jelas bahwa setan darahlah yang sudah membunuh ayahnya. Kemarahannya memuncak. Tenaga Aoji Jingwu di tubuhnya bergolak hebat. Semua orang dibuat kaget dengan hasil bentrokan pukulan itu. Namun sayangnya Luo Jing kehabisan tenaga. Setan darah kembali menghisap tenaga Aoji Jingwu dari Luo Jing. Ketika dia hampir berhasil, muncullah Huo Min dan Xiaosha menyelamatkan Luo Jing. Master Huo dengan sisa tenaga terakhirnya mengerahkan perisai lonceng emas untuk menghalangi setan darah. Master Huo menyadari bahwa kekuatannya nggak akan bertahan lama. Dia menyuruh semua orang meninggalkan tempat itu. Dia sudah berencana mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan putra kakak seperguruannya. Ketiga master itu pun dengan terpaksa mengikuti perintah Master Huo. Setan darah kembali menyerang dan berhasil menembus pertahanan perisai lonceng emas. Master Huo pun tewas. Di ruangan bawah tanah perguruan Hojia, mereka berusaha mengobati Luo Jing yang terluka parah. Tiba-tiba para master itu sadar bahwa kekuatan Aoji Jingwu di tubuh Luo Jing tidak maksimal karena pembuluh darahnya belum siap untuk mengalirkan tenaga tersebut. Huo Min lalu berusaha membuka 8 titik nadi Luo Jing dengan teknik akupuntur guna mengeluarkan tenaga Aoji Jingwu yang tersimpan di sana. Sementara di luar, Sekte Bulu Hitam menyerang perguruan Hojia. Xiaosha berhasil menjatuhkan mereka semua. Dia harus berhadapan dengan setan darah yang sebenarnya bukanlah lawannya. Namun tanpa diduga, ternyata usaha mereka berhasil. Luka-luka Luo Jing berhasil sembuh dan tenaganya meningkat pesat. Luo Jing ternyata memiliki ingatan yang sangat bagus. Dia bisa mengingat jurus-jurus yang diperagakan oleh Master Huo dan menirukannya. Setan darah pun dilemparkan. Kali ini setan darahlah yang dijadikan bulan-bulanan. Setan darah pun lalu mengeluarkan jurus andalannya Alam Liar Hitam. Tenaga dalamnya membentuk avatar iblis yang amat gelap.
Luo Jing pun bersiap menyambut serangan itu dengan tenaga pukulan Aoji Jingwu-nya. Terjadilah ledakan yang amat dahsyat. Tenaga Aoji Jingwu membentuk sebuah tinju raksasa dan menghantam setan darah. Setan darah pun berhasil dikalahkan. Namun Luo Jing tidak membunuh setan darah. Dia malah mengatakan, 我的拳只求胜。 "Terima kasih sudah mengklik video ini. Pasti akan kembali dengan bahasan-bahasan menarik berikutnya. See you guys!"